Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Rose Itan Pemasari, M.Pharm, salah satu dosen dari Prodi D3 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya mengajar di bidang farmaseutik dan teknologi farmasi. Saya kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi-Solid dengan metode DIA, Delivery, Inspection, dan Assessment. Video ini dibuat guna untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDU KTT, khususnya untuk aspek pembelajaran. Setelah saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi-Solid. Mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi-Solid merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program D3 Farmasi Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Mata kuliah ini diberikan sebanyak 2 SKS dalam satu semesternya, dan mata kuliah ini menjadi salah satu persyaratan bagi mata kuliah lainnya, yaitu Praktikum Teknologi Sediaan Liquid dan Semi-Solid. Teknologi sediaan liquid dan semi-solid merupakan ilmu yang mempelajari jenis-jenis sediaan farmasi liquid dan sediaan farmasi semi-solid yang nantinya akan diaplikasikan pada mata kuliah Praktikum Teknologi Sediaan Liquid dan Semi-Solid. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menyiapkan sediaan farmasi liquid dan semi-solid yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari jenis-jenis sediaan farmasi liquid dan semi-solid, mulai dari konsep dasar sediaan liquid dan semi-solid, komponen sediaan, pembuatan sediaan, evaluasi sediaan, penggunaan dan penyimpanan sediaan liquid dan semi-solid. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini dilaksanakan secara hybrid dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang menggunakan kreativitas dan peran mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu diskusi kelompok dan work control menggunakan aplikasi Zoom. Capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah Teknologi Sediaan Farmasi Liquid dan Semi-Solid adalah mampu memahami tentang teori dan prinsip pembuatan sediaan liquid dan semi-solid, serta evaluasi sediaan yang dihasilkan. Untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, pada akhir perkuliahan, mahasiswa harus memahami: pertama, mahasiswa mampu memahami pengantar teknologi sediaan liquid dan semi-solid. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan membuat sediaan liquid seperti sirup, eliksir, effervescent, saturasi, netralisasi, suspensi, emulsi, dan lotion. Ketiga, mahasiswa mampu memahami dan membuat sediaan semi-solid seperti salep, pasta, krim, dan gel. Keempat, mahasiswa mampu memahami ketentuan dari CPOB, CPKB, CPOTB dari sediaan liquid dan semi-solid. Kelima, mahasiswa mampu memahami karakteristik bahan aktif dan bahan tambahan dari sediaan liquid dan semi-solid. Keenam, mahasiswa mampu melakukan perhitungan formula seperti perhitungan komponen formulasi, HLB emulgator, komponen dasar, kosolven, dan bilangan pengganti. Ketujuh, mahasiswa mampu melakukan produksi sediaan farmasi liquid dan semi-solid seperti penyiapan alat, penimbangan bahan, pengecilan ukuran, penimbangan, pencampuran, pengenceran, dan pembuatan. Kedelapan, mahasiswa mampu melakukan evaluasi fisik dari sediaan liquid dan semi-solid atau in-process control. Terakhir, mahasiswa mampu mengetahui pengemasan sediaan farmasi liquid dan semi-solid. Bahan kajian dari materi pembelajaran teknologi sediaan liquid dan semi-solid adalah pembelajaran jenis-jenis sediaan farmasi liquid dan semi-solid, mulai dari konsep dasar sediaan liquid dan semi-solid, jenis komponen sediaan, pembuatan sediaan, evaluasi sediaan, penggunaan dan penyimpanan sediaan liquid dan semi-solid. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah liquid dan semi-solid terdiri dari beberapa sumber. Di antaranya adalah e-book, buku-buku yang membahas topik-topik terkait teknologi sediaan liquid dan semi-solid, dan kami juga menggunakan literasi yang relevan untuk mendalami aspek teori dan praktek dalam ilmu farmasi, khususnya teknologi sediaan liquid dan semi-solid. Pembelajaran ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuan di pekan UTS dan 7 kali pertemuan di pekan UAS, dan diikuti dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk evaluasi pembelajaran, bentuknya bisa berupa post-test, kuis interaktif, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Untuk pembobotan post-test adalah 10%, kuis interaktif 10%, diskusi kelompok 10%, dan UTS serta UAS masing-masing adalah 35%, dengan total bobot adalah 100%. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya melaksanakan kelas sinkronus tatap muka atau virtual. Saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau menjawab pertanyaan sehingga perkuliahan lebih aktif.
Selain itu, saya juga menggunakan metode WhatsApp sehingga mahasiswa bisa menghubungi saya dan dapat bertanya tentang materi di luar jam pelajaran. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Teknologi Sediaan Lipid dan Semi Solid untuk mahasiswa D3 Farmasi Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Dan berikutnya saya akan memberikan cuplikan video tentang proses pembelajaran tatap muka di kelas. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada hari ini kita bisa berkumpul lagi, senang sekali ya. Kita bisa berkumpul lagi di kelas ini untuk melanjutkan perkuliahan kita minggu kemarin. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin absensi dulu. Bagaimana counting? Apa ada yang absen? Ya, alhamdulillah ya, tidak ada yang absen dan semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Baiklah, alangkah baiknya ya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum saya memulai perkuliahan saya hari ini, baiknya saya sedikit mereview perkuliahan kita yang sudah kita laksanakan minggu kemarin yang berjudul pengantar Teknologi Sediaan Lipid dan Semi Solid. Di mana sediaan lipid dan semi solid itu nanti akan dipecah menjadi dua, yaitu sediaan lipid dan sediaan solid. Sediaan lipid itu biasa disebut dengan sediaan apa? Sediaan cairan. Kalau sediaan semi solid itu biasa kita sebut adalah sediaan setengah padat. Nah, sekarang saya mau bertanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang jenis-jenis sediaan lipid? Yang bisa Pak ya? Sediaan lipid ada sirup, eliksir, effervescen, glution, netralisasi, saturasi, emulsi, dan suspensi. Sekali ya, jadi sediaan lipid itu terdiri dari sirup, eliksir, ada effervescen, netralisasi, saturasi, glution, suspensi, dan emulsi. Nah ini sekarang Ibu mau bertanya lagi untuk sediaan semi solid, jenis-jenisnya ada yang bisa menjawab? Apa saja? Ya, silakan. Semi solid terbagi menjadi 4, yaitu salep, pasta, krim, sama gel. Oke, sediaan semi solid itu dapat dibagi menjadi 4 ya, seperti kata temannya tadi tepat sekali, yaitu ada salep, pasta, gel, dan krim. Nah, pada minggu ini kita akan membahas salah satu jenis dari sediaan semi solid, yaitu sediaan krim. Tujuan dari kita mempelajari sediaan krim ini yang pertama agar kita mengetahui konsep dasar dari sediaan krim. Itu terdiri dari definisi krim, kelebihan dan kekurangan dari sediaan krim itu sendiri. Kemudian yang kedua untuk mengetahui komponen dari sediaan krim, di mana dalam satu sediaan itu tidak hanya terdiri dari satu jenis zat, tapi terdiri dari beberapa komponen zat yang membentuk suatu sediaan. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui pembuatan sediaan krim. Tentu untuk membuat sediaan krim kita harus tahu bagaimana metode atau cara yang benar untuk pembuatan sediaan krim agar krim yang dihasilkan itu nanti bagus dan stabil pada saat penyimpanan. Yang terakhir, tujuan kita mempelajari sediaan krim itu untuk mengetahui evaluasi dari sediaan krim. Dimana setelah kita membuat sediaan krim, tentu kita harus melakukan evaluasi untuk melihat apakah sediaan kita itu memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, kita masuk ke awal, yaitu definisi dari sediaan krim, di mana menurut Kelompok edisi 3 itu sediaan krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang berupa emulsi yang mengandung tidak kurang dari 60% dan dimasukkan untuk pemakaian luar. Di sini pemakaian luar itu nama lainnya apa? Pemakaian vertikal. Kemudian menurut edisi 4 itu bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Setelah kita membuat sediaan krim nantinya, kita harus mengetahui kualitas dari sediaan krim tersebut. Di mana kualitas sediaan krim itu terdiri dari yang pertama adalah stabil, di mana sediaan krim yang kita buat itu harus stabil pada saat penyimpanan ataupun pada saat kita gunakan. Yang kedua, sediaan krim tersebut harus lunak. Jadi pada saat pengaplikasiannya di kulit dia tidak susah saat kita gunakan. Ya, kemudian juga sediaan krim itu harus homogen, jadi tidak boleh ada partikel-partikel yang terdapat di dalam sediaan krim tersebut. Kemudian dia mudah dipakai, jelas ya kalau dia bisa dipakai itu berarti sediaan kita tidak memenuhi syarat ya. Kemudian terdistribusi merata sehingga obat itu dapat terdistribusi di dalam membawanya secara merata dan homogen. Oke, penggolongan krim ada dua, yaitu yang pertama ada tipe krim minyak dalam air yang biasa kita kenal dengan emper. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Oil and water. Ya, yang kedua
dalam minyak atau A per M. Nama lainnya water chlorine. Ini kelebihan dan kekurangan disediaan krim. Yang pertama, kelebihannya mudah dibawa rata, praktis, dan mudah dibersihkan atau dicuci. Jadi kalau kita bandingkan sediaan krim dengan sediaan salep, itu yang sediaan krim itu dia lebih mudah dicuci ketimbang sediaan salep, dan aplikasinya juga lebih mudah sediaan krim daripada sediaan salep. Apalagi pasta ya, yang lebih kaku lagi. Kemudian cara kerjanya langsung pada jaringan setempat, jelas karena kita menggunakan sediaan krim ini untuk pemakaian secara topikal. Ya. Kemudian tidak lengket, terutama untuk tipe minyak dalam air. Memberikan rasa dingin itu untuk basis krim ya, itu berupa tipe air dalamnya. Digunakan sebagai kosmetik, jadi krim itu banyak kita temukan pada sediaan kosmetik. Bahan untuk pemakaian topikal dalam jumlah tertentu dia tidak beracun. Kekurangannya susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Nah, jadi kesulitan kita itu adalah pada saat kita membuat sediaan krim di mana pasang minyak dan pasang airnya itu harus dalam kondisi panas. Dan wadah yang kita gunakan juga harus dalam kondisi panas. Kalau salah satunya itu suhunya itu ada yang tidak stabil atau tidak panas, itu akan mengakibatkan sediaan kita menjadi pecah. Tantangan kita di sini untuk mempertahankan suhu dari masing-masing pasang dan wadah yang kita gunakan. Kemudian gampang pecah disebabkan mudah kering dan mudah rusak, khususnya untuk tipe air dalam minyak karena terganggu sistem campuran, terutama disebabkan oleh perubahan suhu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, kalau ada perubahan suhu dari salah satu fasa itu bisa mengakibatkan sediaan kita langsung pecah. Kemudian perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fasa secara berlebihan atau pembuatan formula tidak pas. Jadi pada saat kalian membuat sediaan krim, kalau menimbang tidak hati-hati salah satu fasa tersebut, misalnya fasa minyak ya, kalian menimbang itu berlebih dari formula, itu salah satu bisa menyebabkan krim yang akan kalian buat nanti bisa menjadi pecah. Ya, atau ketika kalian memformula ternyata basis minyaknya lebih banyak over daripada basis air, itu juga bisa mengakibatkan sediaan kalian menjadi pecah. Formula dasar krim. Nah, di sini formula dasar krim itu ada dua. Yang pertama ada pasang minyak, di mana bahan pasang minyak itu adalah semua bahan atau zat yang larut di dalam minyak. Nah, itu bersifat asam. Contohnya di sini ada asam stearat, paraffin, ada isolanate, sera, setil alkohol, dan setan. Ya. Kemudian ada fasa air, itu semua bahan yang larut di dalam air. Itu biasanya bersifat basah. Contohnya ada natrium tetraborat, gliserin, PEG, propylene glikol, etal, lauryl sulfat, dan benzin. Jadi nanti kalian dalam satu formula itu kalian lihat dulu mana yang larut air, mana yang larut minyak. Kemudian kalian pisahkan, ya. Kalian pisahkan hingga yang air sama air jadikan sama minyak. Kita terbentuk dua pasang. Oke, di sini formula krim. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi, dalam satu sediaan itu tidak mungkin berdiri zat tunggal ya. Pasti ada campuran-campuran di dalam sediaan tersebut. Oke, dalam satu formula sediaan krim itu terdiri dari pertama ada zat aktif. Nah, di sini zat aktif itu maksudnya apa? Ada yang bisa? Zat yang berkhasiat. Kemudian ada basis itu sebagai pembawa dari zat aktif ya. Jadi zat aktif itu dia tidak bisa berdiri tunggal, dia harus ada zat pembawanya supaya dia bisa dicampur dalam suatu sediaan. Kemudian ada emulgator. Nah, di sini fungsinya emulgator ini dia menstabilkan emosi dari krim. Di mana krim itu kan ada pasang minyak dan pasang air. Itu kan kalau kita campur kan nggak mau bercampur ya. Nah, dengan kita menambahkan emulgator nanti dia akan menstabilkan dua pasang tersebut hingga dia bisa bercampur. Di sini contohnya ada PA dan lauryl sulfat. Kemudian ada humectant. Ya, humectant ini fungsinya untuk meminimalkan kehilangan air dari sediaan, meningkatkan kelembapan kulit sehingga penetrasi zat aktif akan lebih mudah. Nah, jadi humectant di sini fungsinya untuk menjaga konsentrasi air yang ada di dalam sediaan sehingga sediaan kita nanti tidak kekurangan cairan. Selain itu dia juga bisa mempertahankan kadar air di kulit ya, sehingga menyebabkan kulit kita itu tetap lembab saat menggunakan sediaan kulit tersebut. Contohnya di sini yang humectant adalah propylene glikol, sorbitol, dan gliserin. Kemudian ada pengawet, itu untuk mencegah kontaminasi dari bakteri dan jamur. Jelas kita harus menggunakan pengawet karena pada saat penyimpanan sediaan kita itu bisa terkontaminasi oleh bakteri dan jamur. Ya. Ciri-cirinya sediaan krim itu kalau ada jamurnya atau bakterinya itu gimana? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Biasanya pada sediaan krim itu dia ditandai ada putih-putih seperti jamur atau menimbulkan warna lain pada sediaannya. Tepat sekali ya. Nanti pada kalau kalian lihat krim kalian itu pada bagian permukaan itu biasanya akan ada
bentuk jamur yang berwarna atau nanti sekian kali ada bentol-bentol berwarna coklat, nah itu tandanya sekian kali sudah kontaminasi. Kemudian ada antioksidan. Di sini antioksidan itu untuk mencegah keteningan pada sediaan krim akibat reaksi oksidasi pada pasang minyak. Nah, keteningan ini itu ditandai salah satunya dengan terjadinya perubahan bau dari sediaan kalian, atau sediaan kalian nanti bisa berubah warna menjadi sedikit kecoklatan ya, tapi perubahannya itu secara menyeluruh ya. Kalau dia hanya titik-titik sedikit saja di permukaan, itu bisa disebabkan oleh jamur, bukan terkontaminasi atau bukan terjadi reaksi oksidasi. Di sini antioksidan yang biasa kita gunakan adalah N-metadisulfit dan vitamin E. Kemudian peningkatan penetrasi, di sini fungsi zatnya untuk meningkatkan penetrasi zat aktif dalam lapisan epidermis. Contoh sedianya adalah dimetil sulfat oksida. Kemudian ada zat kompleks, itu fungsinya untuk mengikat logam dalam sediaan selama proses pembuatan dan penyimpanan. Contohnya adalah NaPDH. Yang terakhir ada pendapat itu untuk mempertahankan pH sediaan. Biasa kita gunakan adalah Na2PO4. Ini basis krim yang biasa basis krim itu pertama ada basis hidrokarbon, itu basisnya bersifat lemak. Di sini basis hidrokarbon itu sedikit atau tidak mengandung air sama sekali. Daya absorpsi airnya itu 5-10%. Keuntungan sediaan tersebut dapat digunakan untuk zat aktif yang mudah terhidrolisis. Jadi dia sedikit hampir mirip dengan sediaan salep ya. Kemudian dapat melekat pada permukaan kulit dalam waktu yang lama. Lalu basis hidrokarbon ini dapat meningkatkan hidratasi kulit dengan membentuk lapisan lapisan yang dapat menghambat hilangnya air dari sel kulit. Itu sinar yang bersifat emollient atau moisturizer. Kemudian contohnya itu adalah vaselin dan parafin liquid. Makanya untuk sediaannya basis hidrokarbon itu banyak kita temukan pada sediaan kosmetik yang dibuat dalam bentuk krim ya. Kemudian ada basis absorpsi atau basis serap. Ini basisnya bersifat hidrofil, sebagian dapat mengabsorpsi air. Merupakan campuran antara sterol dengan senyawa hidrokarbon yang memiliki bungkus polar seperti hidroksil dan karboksil. Kemudian dia membentuk emulsi tipe air dalam minyak. Contohnya adalah lanolin. Ya, lanolin berarti dia juga hampir mendekati dengan basis hidrokarbon tadi. Kemudian basis yang larut dalam air. Ini basisnya larut dalam air, mudah dicuci, tidak berminyak, bebas lipid dan tidak mengirigasi. Contohnya adalah PEG dan Parbox. Terakhir ada basis yang dapat dicuci dengan air. Nah ini basisnya larut dalam air, sehingga karena dia larut dalam air, dia mudah dicuci dengan air. Terabsorpsi baik oleh kulit. Kemudian dia membentuk emulsi tipe air dan minyak. Contoh basisnya ada finishing cream. Jadi ini kan fase minyaknya fase internal dan fase air fase eksternal. Jadi ini minyak di dalam air atau air di dalam minyak jadinya nanti. Minyak di dalam air. Ya, jadi minyak di dalam air. Kemudian metode pembuatan ada dua dalam metodenya. Pertama ada metode fusion atau pelelehan, di mana bahan yang larut dalam fase minyak dipanaskan pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Kemudian bahan yang larut dalam air, kita panaskan juga pada suhu yang sama. Kemudian kedua fase dicampur diaduk terus dengan cepat sampai terbentuk massa krim. Kedua ada metode triturasi, itu zat aktif dan zat organik itu kita campur terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan sebagian basis krim. Kemudian terus setelah homogen baru kita tambahkan sisa dari basis krim yang ada tadi. Kemudian terus sampai homogen. Ini proses pembuatan krim itu dalam satu formula. Yang pertama itu langkah pertamanya kalian pisahkan dulu fase minyak dengan fase air. Kalian cari dulu mana yang larut sediaan yang larut dalam air, mana sediaan yang larut dalam minyak. Setelah kalian pisahkan, kemudian kedua fase tersebut kalian lebur di dalam cawan muak di atas batu bat itu pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Sembari kalian memanaskan sediaan kalian juga harus memanaskan tumpang. Di sini ibu mau nanya, bagaimana cara memanaskan tumpang? Selanjutnya, silakan untuk memanaskan tumpang itu tumpangnya dituangin air panas. Setelah itu diamkan sebentar sampai bagian luar lumpangnya panas. Setelah panas airnya dikeluarkan, setelah itu lumpangnya dikeringkan. Tepat sekali ya. Jadi saat kita memanaskan lumpang itu air panas itu yang kita keluarkan di dalam lumpang. Jangan lumpangnya yang kalian taruh di dalam air panas itu sangat salah ya. Apalagi ada yang ditentukan kasusnya itu lumpangnya kalian tumpukan di atas water bath. Nah itu bahaya sekali ya. Kalau jatuh nanti lumpangnya bisa pecah dan kalian akan mengganti alat ventilator. Jadi tolong bekerjanya nanti yang hati-hati. Kemudian setelah kita pastikan semua fase itu sudah lebur dan pada
kondisi lubangnya juga sudah kering dan hangat, kita masukkan pasta minyak ke dalam lubang, kemudian digerus, lalu kita tambahkan pasta air sedikit demi sedikit sampai digerus cepat, ya, sambil digerus cepat maksud saya. Nah, menggerusnya itu harus cepat, itu harus konstan, jangan di awal-awal cepat kemudian capek mulai melambat, itu tidak akan jadi, ya. Jadi kalian itu harus menggerus dengan konstan dan searah. Jadi kalau kalian terus kayak gini terus, jangan udah capek kayak gini, basisnya belum jadi, capek ganti. Kalau ganti arah kayak gini, nah itu nggak akan jadi. Jadi prinsip pengurusan pasangnya pasta itu, pencampurannya itu harus diurus searah, kemudian harus konstan sampai kalian urus itu sampai nanti basis krimnya sudah jadi. Ya, kalau basis krimnya sudah jadi, mau kalian istirahat sebentar, menurut juga tidak apa-apa. Ya, tapi kalau basisnya belum jadi, jangan sekali-kali kalian berhenti menggerus atau mengganti arah saat menggerus. Nah, itu prinsipnya sama kayak kita buat kue, ya. Ada pernah buat kue? Kue apa? Kue dulu, ya. Dicampur antara bawang dengan gula. Nah, itu kan harus kita gerus cepat, kan? Terus sampai terbentuk emulsinya. Ya, ini berarti prinsip pembuatannya juga sama seperti pembuatan emulsi nanti, ya. Kemudian kalau sudah basis krimnya sudah jadi, baru kita tambahkan zat-zat yang berbentuk serbuk. Ya, contohnya adalah zat aktif atau zat-zat tambahan yang lain seperti antioksidan, ya, itu kan dalam bentuk serbuk, ya. Nah, itu bisa kita tambahkan dulu zat aktif dengan zat tambahan yang dalam bentuk serbuk tadi, baru kita masukkan ke dalam sebagian basis krim. Kita aduk kemudian, baru kita tambahkan lagi sisa basis krim. Ya, baru kita aduk sampai homogen. Kemudian setelah sediaannya jadi, baru kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, di sini pengemasan atau wadah pada sediaannya itu ada dua, ada botol, ada satu lagi ada tumbler. Kedua-duanya ini ada pernah kalian lihat di pasaran? Nah, ya, kalau bentuk botol itu biasanya pada sediaan kosmetik, tapi kalau pada tumbler itu pada sediaan obat biasanya, ya. Contohnya kayak krim kan, ya, dalam bentuk tumbler, ya. Kemudian ketidakstabilan krim. Jadi pada saat kita membuat sediaan krim itu ada saatnya krim kita itu tidak stabil. Nah, krim itu dikatakan tidak stabil apabila pertama dia terjadi cracking, pemisahan pasta terdispersi. Jadi pasta minyak sama pasta air itu memisah, tidak menyatu, ada lapisan. Nah, itu tandanya sediaan krim kita itu tidak stabil. Yang kedua terjadi cracking, ini terbentuknya emulsi yang terkonsentrasi sehingga membentuk krim pada permukaan emulsi. Jadi nanti pada krim kalian itu pada permukaan itu ada kayak minyak kayak gitu, ya, minyak emulsi. Nah, itu tandanya krim kalian tidak stabil atau tidak jadi. Kemudian ada flokkulasi atau agregasi. Ini berkumpulnya partikel-partikel membentuk suatu gumpalan. Jadi pada krim kalian nanti kalau ada singa, ada bagian-bagian yang bergumpal, itu berarti krim kalian sudah tidak stabil. Itu terjadi flokkulasi. Tapi kalau gumpalannya besar, itu namanya adalah koalesensi. Ya, bentuknya gumpalan-gumpalan yang lebih besar daripada flokkulasi. Terakhir kita masuk ke evaluasi krim. Nah, setelah kalian membuat sediaan krim, itu harus kalian evaluasi untuk mengetahui apakah krim kalian itu memenuhi syarat atau tidak. Yang pertama kita melakukan evaluasi organoleptis. Nah, di sini pertanyaannya, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana apa itu evaluasi organoleptis? Saya, Ya, silakan. ini untuk evaluasi organoleptis itu menggunakan indera manusia sebagai alat utamanya. Nah, itu contohnya seperti kita melihat warna, bau, dan bentuk. Tepat sekali, ya. Jadi organoleptis itu kita menggunakan indera penglihatan kita untuk melihat warna, bentuk, dan bau dari sediaan kita. Kalau rasa kita coba nggak? Kenapa? Nggak. Iya, karena itu untuk sediaan luar, ya. Nggak mungkin lah kita cicip krim yang didapatkan susah itu. Kemudian ada evaluasi pH. Nah, di pH ini ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu, Ya, silakan. untuk evaluasi pH itu, Bu, menggunakan alat yang bernama pH meter. Sebelum menggunakan alat tersebut dikalibrasi terlebih dahulu untuk memastikan hasil yang akurat, Bu. Ya, tepat sekali, ya. Kalau untuk pH itu kita menggunakan alat yang namanya pH meter. Sebelum kita gunakan itu kita harus kalibrasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa alat yang kita gunakan itu masih sensitif atau tidak. Ketiga ada evaluasi homogenitas. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang evaluasi homogenitas ini? Saya, Bu. Ya. Untuk evaluasi homogenitas, sediaan dioleskan pada kaca transparan, kemudian dilihat apakah ada partikel atau tidak. Ya, untuk homogenitas, ya, kita dapat menggunakan kaca transparan. Kemudian sediaannya nanti kita oleskan. Kalau ada partikel pada sediaan tersebut, berarti sediaan kita belum homogen. Kemudian ada evaluasi daya sebar. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan evaluasi daya? Oke.
Pengujian daya sebar, pengujian di mana sediaan diletakkan di kaca arloji, kemudian dihidupkan, kemudian diukur untuk mengetahui daya sebarnya. Oke, berarti pengujian daya sebar itu kita menggunakan beban ya. Biasanya kita menggunakan anak timbangan, mana sediaan kita nanti diletakkan kaca arloji, kemudian kita ukur, lalu kita beri beban, nanti dia akan menyebar. Nah, diameter sebar daya tersebut akan kita ukur sebagai data untuk uji daya sebar. Ya, kemudian ada evaluasi viskositas. Di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang evaluasi viskositas? Oke, silakan. Viskositas ini Bu, pengujiannya menggunakan viskometer profil. Yang diukur pada alat ini adalah mengukur viskositas pada sediaan dan dinyatakan dengan semi-voice. Oke, tepat sekali ya. Berarti untuk uji viskositas kita menggunakan alat yang namanya viskometer profil. Yang terakhir ada uji stabilitas sediaan, di mana uji stabilitas sediaan ini kita bisa menggunakan suhu ruang. Jadi nanti sediaan kita simpan di suhu ruang minimal itu biasanya 4 minggu. Lalu kita lihat setiap minggunya apakah terjadi perubahan atau tidak pada sediaan yang kita buat. Atau kita bisa menggunakan metode suhu dipercepat atau stirring test. Nah, itu dengan durasi waktu dengan suhu ekstrim ya, ada suhu panas dan suhu dingin, itu dengan rentang waktu tertentu. Nah, itu bisa kita melihat apakah pada sediaan kita ini masih stabil atau tidak setelah melakukan evaluasi stabilitas tersebut. Oke, demikianlah ya materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk tugasnya nanti akan saya berikan untuk per kelompok ya. Kemudian akan saya kasih resep. Kemudian akan kalian buat mulai dari perhitungan sampai cara pembuatan dan evaluasinya. Nanti setiap kelompok akan saya bedakan basis screen ya. Jadi satu kelompok dengan kelompok yang lain itu basis screennya berbeda. Nah, minggu depan tugas itu akan dikumpulkan dan akan kita bahas di kelas ya. Ini tugas tersebut sebagai acuan kita sebelum kita masuk ke dalam labor untuk melakukan praktikum pembuatan sediaan film. Oke, sampai di sini jelas untuk tugasnya? Alhamdulillah jelas ya. Oke, karena ada yang mau ditanyakan lagi seputar perkuliahan dan tugas? Sudah jelas? Kalau jelas, untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan kalau ada yang mau ditanyakan nanti setelah perkuliahan ini atau ada